Di tengah luasnya Samudra Pasifik, ada sebuah negara yang mungkin hampir tak pernah masuk radar kita. Namanya Federasi Mikronesia. Negara kecil ini terdiri dari ratusan pulau, memiliki uang berbentuk batu raksasa, reruntuhan kota kuno yang dibangun di atas laut, hingga hubungan khusus dengan Amerika Serikat. Namun, ada satu fakta yang membuat Mikronesia terasa jauh lebih dekat dengan Indonesia. Negara ini pernah dipimpin oleh seorang presiden yang darahnya berasal dari Maluku. Bagaimana kisah keturunan Indonesia itu bisa berakhir di sebuah negara kecil di Pasifik? Dan apa saja rahasia menarik yang tersembunyi di balik ratusan pulaunya? Bayangkan sebuah negara yang memiliki lebih dari 600 pulau, tetapi luas seluruh daratannya hanya sekitar 700 km persegi. Pulau-pulau itu pun tidak berkumpul dalam satu kawasan, melainkan tersebar di tengah Samudra Pasifik. Inilah Federasi Mikronesia, negara kepulauan yang terdiri dari 4 negara bagian, Yap, Cook, Pohnpei, dan Kosrae. Masing-masing memiliki karakter dan budaya yang berbeda, tetapi semuanya dipisahkan oleh lautan yang sangat luas. Menariknya, nama Mikronesia sendiri sebenarnya bukan hanya nama negara. Ia juga merupakan nama kawasan di Oseania yang mencakup berbagai kepulauan Pasifik. Jadi, Federasi Mikronesia hanyalah salah satu negara yang berada di kawasan tersebut. Dengan kondisi geografis seperti ini, laut bukan sekadar pemisah bagi masyarakat Mikronesia. Laut justru menjadi bagian terbesar dari kehidupan mereka. Dan di salah satu pulaunya, hubungan manusia dengan laut bahkan melahirkan sistem mata uang yang terdengar seperti sesuatu dari film fantasi, batu raksasa yang dianggap bernilai. Kalau di tempat lain uang bisa disimpan di dompet atau rekening bank, di Yap ceritanya sedikit berbeda. Pulau ini terkenal karena memiliki sistem mata uang tradisional berupa batu kapur berbentuk cakram raksasa yang disebut rai atau fei. Ukurannya bukan seperti koin biasa. Beberapa batu ini bisa berdiameter beberapa meter dan bobotnya mencapai ratusan kilogram, bahkan lebih. Yang lebih menarik, batu-batu tersebut tidak harus dipindahkan ketika terjadi transaksi. Nilainya tetap diakui berdasarkan sejarah kepemilikan, ukuran, dan kesulitan saat batu itu diperoleh. Tradisi ini bahkan masih menjadi bagian dari identitas budaya Yap hingga sekarang. Jadi, meskipun masyarakatnya tentu sudah menggunakan dolar Amerika dalam kehidupan modern, batu-batu raksasa tersebut tetap memiliki makna sosial dan historis. Dan kalau sebuah pulau bisa membuat uang dari batu, ternyata Mikronesia juga menyimpan sesuatu yang jauh lebih misterius. Sebuah kota kuno yang dibangun di atas puluhan pulau buatan dari batu. Di salah satu wilayah Federasi Mikronesia, tepatnya di lepas pantai Pulau Pohnpei, berdiri sebuah situs kuno yang sekilas terlihat seperti kota yang perlahan ditelan laut. Namanya Nan Madol. Tempat ini dibangun dari ribuan balok batu basal yang membentuk sekitar 100 pulau kecil buatan, lengkap dengan kanal-kanal yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya. Karena itulah, Nan Madol sering dijuluki Venesianya Pasifik. Yang membuatnya semakin menarik adalah usianya. Kompleks ini berkembang sejak sekitar abad ke-13 dan pernah menjadi pusat politik serta tempat tinggal para penguasa dinasti Saudeleur. Namun, setelah dinasti tersebut runtuh, Nan Madol perlahan ditinggalkan dan akhirnya berubah menjadi reruntuhan yang diselimuti hutan serta laut. Sampai sekarang, cara masyarakat masa lalu memindahkan batu-batu besar ke lokasi tersebut masih menjadi salah satu bagian paling menarik dari sejarah Nan Madol. Dan ternyata, peninggalan kuno bukan satu-satunya hal yang membuat Mikronesia unik. Negara kecil ini juga memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengan salah satu negara paling kuat di dunia, Amerika Serikat. Mikronesia memang sudah menjadi negara merdeka sejak 1986. Tetapi setelah merdeka, negara ini tidak sepenuhnya berjalan sendiri tanpa hubungan khusus dengan negara lain. Mikronesia memiliki perjanjian
bernama Compact of Free Association dengan Amerika Serikat. Melalui perjanjian ini, Amerika memberikan bantuan ekonomi dan berbagai dukungan kepada Mikronesia, sementara warga Mikronesia mendapatkan hak tertentu untuk tinggal dan bekerja di Amerika tanpa harus menjadi warga negara Amerika. Namun, ada satu bagian yang membuat hubungan keduanya semakin unik. Dalam urusan pertahanan dan keamanan, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab utama terhadap Mikronesia. Artinya, meskipun Mikronesia adalah negara berdaulat, hubungannya dengan Washington jauh lebih erat dibandingkan hubungan diplomatik biasa. Dan posisi ini bukan sekadar soal bantuan ekonomi. Letak Mikronesia di tengah Pasifik membuat pulau-pulaunya memiliki nilai strategis yang besar. Sebab, di kawasan yang tampak jauh dari pusat dunia inilah, kepentingan Amerika Serikat dan China kini semakin sering berhadapan. Di peta dunia, Mikronesia mungkin terlihat seperti negara yang terlalu kecil untuk diperhitungkan dalam politik global. Tetapi, letaknya justru membuatnya memiliki nilai strategis yang besar. Negara ini berada di kawasan Pasifik yang menjadi jalur penting bagi kepentingan militer dan ekonomi negara-negara besar. Amerika Serikat sudah lama memiliki hubungan erat dengan Mikronesia, sementara China dalam beberapa tahun terakhir juga semakin aktif memperluas hubungan diplomatik dan ekonominya dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Bagi Mikronesia sendiri, persaingan ini bukan sekadar permainan geopolitik di atas peta. Negara tersebut membutuhkan investasi, bantuan pembangunan, konektivitas, dan akses ekonomi. Karena itu, hubungan dengan negara-negara besar bisa menjadi peluang, sekaligus menuntut kehati-hatian agar kepentingan nasionalnya tidak tersisih. Ironisnya, semakin kecil sebuah negara di peta, terkadang semakin penting pula lokasinya. Dan ada satu masalah lain yang membuat posisi Mikronesia jauh lebih rumit. Negara yang dikelilingi lautan ini justru menghadapi ancaman dari sesuatu yang datang bersama lautan itu sendiri, perubahan iklim. Bagi negara sebesar Amerika atau Australia, kenaikan permukaan laut mungkin terdengar seperti persoalan yang masih jauh. Tetapi, bagi negara kepulauan seperti Mikronesia, dampaknya bisa terasa jauh lebih dekat. Sebagian pulau dan atol di kawasan ini memiliki daratan yang rendah dan sangat bergantung pada lingkungan pesisir. Perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, abrasi, serta kerusakan terumbu karang dapat memengaruhi sumber makanan, air bersih, hingga tempat tinggal masyarakat. Masalahnya menjadi semakin rumit karena banyak komunitas Mikronesia memang hidup sangat dekat dengan laut. Laut yang selama berabad-abad menjadi sumber kehidupan, transportasi, dan identitas budaya, kini juga membawa ancaman baru. Dan di tengah berbagai tantangan itu, ada satu hal tentang Mikronesia yang mungkin paling tidak disangka oleh penonton dari Indonesia. Negara kecil di Pasifik ini ternyata pernah dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki darah Indonesia. Dan ternyata, hubungan Mikronesia dengan Indonesia bukan hanya soal jarak geografis yang relatif dekat dibandingkan dengan negara-negara Pasifik lainnya. Pada 2015 hingga 2019, Federasi Mikronesia pernah dipimpin oleh Peter M. Christian, presiden ke-8 negara tersebut. Yang menarik, di balik namanya sebagai seorang pemimpin Mikronesia mengalir darah dari Indonesia. Christian merupakan generasi ketiga keturunan Maluku, dengan leluhur keluarganya berasal dari negeri Haria di Pulau Saparua, Maluku Tengah. Bahkan, pada 2018, ketika masih menjabat sebagai presiden, ia melakukan kunjungan pertamanya ke Indonesia dan menyempatkan diri datang ke Ambon untuk mengunjungi tanah leluhurnya. Dalam kunjungan tersebut, Christian mengungkapkan bahwa ayahnya bernama Martin Christian Sowisa dan masih memiliki banyak keluarga dari garis keturunan ayahnya di Maluku. Jadi, bagi sang presiden, perjalanan ke Ambon bukan sekadar kunjungan kenegaraan, tetapi juga seperti pulang ke tanah leluhur yang selama ini hanya ia kenal dari cerita keluarga. Uniknya,
Hubungan ini bahkan pernah disinggung langsung oleh Presiden Joko Widodo ketika menyambut Christian di Istana Bogor. Jokowi menyebutnya sebagai keturunan Maluku generasi ketiga di Mikronesia. Tetapi kalau kita kembali melihat peta Mikronesia, ada satu hal lagi yang membuat negara ini semakin menarik. Di antara ratusan pulaunya, terdapat sebuah tempat yang memiliki julukan cukup ekstrem, salah satu wilayah paling basah di muka bumi. Kalau membayangkan pulau tropis di Pasifik, mungkin yang muncul adalah pantai cerah, langit biru, dan air laut yang tenang. Tetapi di Pohnpei, salah satu negara bagian Mikronesia, gambaran itu bisa berubah total. Di bagian tengah pulau, terdapat Gunung Nahna Laut, kawasan pegunungan yang menerima curah hujan sangat tinggi. Wilayah pegunungan Pohnpei bahkan dikenal sebagai salah satu tempat paling basah di dunia, dengan curah hujan tahunan yang bisa mencapai lebih dari 7.000 mm di beberapa lokasi. Hujan yang melimpah inilah yang membuat Pohnpei begitu hijau. Pulau ini dipenuhi hutan tropis, sungai, air terjun, dan vegetasi yang tumbuh subur hampir sepanjang tahun. Dan menariknya, kondisi alam ini juga membantu menjelaskan mengapa Pohnpei memiliki ekosistem yang begitu berbeda dari gambaran umum tentang pulau-pulau Pasifik. Di balik pantai dan lautnya, terdapat dunia pegunungan yang sangat basah dan penuh hutan. Jadi, Mikronesia ternyata bukan sekadar negara kecil dengan ratusan pulau di tengah Pasifik. Di dalamnya ada uang batu raksasa, kota kuno di atas laut, hubungan khusus dengan Amerika, perebutan pengaruh negara besar, ancaman perubahan iklim, hingga seorang presiden berdarah Maluku. Mungkin ukurannya kecil di peta, tetapi ceritanya jelas tidak kecil.